C2 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1022-1038. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen operasi terkait jasa dan sumber daya manusia. Berikut PowerPoint materi tersebut saya paparkan. Apa yang dimaksud jasa dalam manajemen operasional? Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang tidak berwujud, intangible, seperti reparasi, akomodasi, transportasi, asuransi, tempat tinggal, pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan bidang profesional lainnya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, jasa dapat diartikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Industri jasa merupakan bidang usaha yang saat ini berkembang pesat. Ada 8 komponen besar volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. 1. Daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. 2. Kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. 3. Persaingan di wilayah tersebut. 4. Mutu persaingannya. 5. Keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. 6. Mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. 7. Kebijakan operasi perusahaan. 8. Mutu dari manajemen. Dalam operasional jasa tentunya membutuhkan sumber daya manusia. Kinerja manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi kinerja organisasi. Suatu organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia. Organisasi tidak akan unggul tanpa orang-orang yang handal dan termotivasi. Konsekuensinya, manajer operasi harus membentuk strategi sumber daya manusia atau disingkat SDM yang tepat untuk menempatkan bakat-bakat yang tersedia untuk mendukung operasi perusahaan. Lebih jauh lagi, manusia mahal harganya. Biaya untuk upah dan gaji sangat besar seperti dari biaya total. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumber daya manusia atau SDM. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Seiring kita memusatkan perhatian pada strategi sumber daya manusia, kita juga harus pastikan bahwa orang-orang 1. Diberdayakan secara efisien dalam batas-batas keputusan manajemen operasi. 2. Memiliki kualitas lingkungan kerja yang memadai dalam atmosfer yang peduli dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Kualitas lingkungan kerja berarti sebuah pekerjaan tidak hanya cukup aman dan cukup bayarannya, tetapi juga mencapai tingkat memadai dalam masyarakat baik fisik maupun fisiologis. Komitmen bersama di sini dimaksudnya adalah baik manajemen maupun karyawan sama-sama berjuang mencapai tujuan bersama. Kepercayaan tercermin dari kebijakan ketenaga kerjaan yang layak dan terdokumentasi yang diterapkan secara jujur dan adil demi kepuasan manajemen dan karyawan. Pada kali ini, kegiatan yang saya lakukan di luar jika sedang tidak kuliah ialah bekerja sebagai ojek online atau bisa disebut dengan ojol. Aplikasi yang saya gunakan ialah aplikasi Gojek. Perusahaan ojek online adalah kegiatan usaha pelayanan konsumen dalam bentuk jasa transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang
memudahkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Papakostas 1987. Transportasi berbasis online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi. Banyaknya kemudahan dan layanan yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan transportasi mampu menarik minat serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakatnya. Salah satunya ialah Gojek. PT Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek motor yang tersebar di hampir seluruh wilayah cakupan Indonesia. PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim. Seiring berkembangnya permintaan masyarakat terhadap layanan Gojek, kini Gojek mempunyai kantor cabang di setiap daerah. Gojek telah memiliki 5 layanan utama, yaitu GoRide untuk ojek kendaraan roda 2, GoCar untuk layanan taksi online, GoSend layanan antar barang, GoBox untuk membantu pengiriman dengan skala besar sampai bermitra dengan perusahaan transportasi terkemuka. Bluebird membentuk GoBluebird. Di bidang on demand, Gojek juga menyediakan layanan pesan antar makanan maupun belanja lewat 4 pilar bisnis utama, yaitu GoFood atau makanan, GoMart atau belanja grosir, GoMed atau kesehatan, dan GoShop. Disinilah peran sumber daya manusia dan jasa saling berkesinambungan di mana jasa yang ditawarkan ialah pelayanan di mana membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi jasa yang diinginkan tersebut. Bisa dilihat pada foto saat saya sebagai driver online Gojek ini, saya memberikan jasa pengantaran atas pemesanan oleh customer tersebut. Dalam foto tersebut, saya sedang mengantarkan paket. Di dalam perusahaan Gojek, mengantarkan paket itu disebut dengan GoSend. Materi tersebut kegiatan yang saya lakukan di luar jam kuliah, yaitu sebagai driver ojek online atau disingkat dengan ojol. Saya menggunakan aplikasi Gojek. Operasional pada aplikasi Gojek ialah yang pertama, konsumen dapat memesan Gojek melalui aplikasi dengan memasukkan alamat penjemputan atau pick up dan alamat pengiriman atau drop off. Konsumen juga dapat memilih metode pembayaran, apakah ingin membayar tunai atau menggunakan GoPay. Informasi tingkat pembayaran akan muncul secara otomatis setelah kedua alamat diisi. Kedua, aplikasi akan segera memproses pesanan menggunakan algoritma yang kompleks untuk menemukan driver terdekat yang akan mengantarkan barang ke calon pelanggan. Ketiga, supir yang berhasil mengantarkan pemesanan ke alamat penjemputan dan mengantar pemesan ke tempat yang aman. Setelah mencapai tujuan, penumpang harus membayar pengemudi. Jika pada saat pemesan, penumpang menggunakan metode pembayaran GoPay atau Grab Credit, supir yang berhasil mengantarkan pemesan ke alamat penjemputan dan mengantar pemesan ke tempat yang aman. Setelah mencapai tujuan, penumpang harus membayar pengemudi. Jika pada saat memesan, penumpang menggunakan metode pembayaran GoPay atau lainnya, maka penumpang tidak perlu membayar lagi.